Anjloknya indeks harga saham gabungan dalam 2 jam perdagangan memaksa Bursa Efek Indonesia menerapkan langkah darurat, yakni trading halt atau penghentian perdagangan untuk sementara. Situasi ini juga membuat otoritas jasa keuangan mengizinkan emiten melakukan buyback saham tanpa persetujuan RUPS. OJK melonggarkan aturan buyback bisa dilakukan tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham demi meredam gejolak pasar saham di dalam negeri. Pasar merespon baik dan IHSG terus berada di zona hijau. Lalu seberapa efektifkah kebijakan buyback tanpa RUPS ini bisa menggairahkan bursa saham? Meskipun tetap harus memenuhi peraturan OJK nomor 29 tahun 2023, aturan ini dapat memberikan fleksibilitas bagi emiten untuk menstabilkan harga saham mereka saat bursa saham dalam kondisi volatilitas tinggi. Apalagi IHSG masih berpotensi mengalami tekanan dalam beberapa waktu ke depan. Kebijakan buyback saham tanpa RUPS ini pernah dikeluarkan OJK pada 2013, 2015, dan 2020 saat pandemi COVID-19. Meskipun banyak yang menilai relaksasi ini tidak terlalu dimanfaatkan oleh emiten, OJK meyakini kebijakan itu untuk menjaga stabilitas pasar, meningkatkan likuiditas dan perlindungan investor. At least room-nya ada, ya, room-nya ada. Tentunya kalau misalnya memang sekiranya market sudah membaik atau apa segala macam dan dirasanya memang tidak perlu untuk buyback, ya tidak ada masalah. Tetapi pada saat dibutuhkan itu emiten bisa langsung membeli atau buyback tanpa Ya, artinya kan kita ada tambahan permintaan, saya bilang tadi. Yang artinya supply-nya, demand-nya ada tambahan, yaitu ada dari treasury stock perusahaan-perusahaan dengan buyback. Iya, membeli sahamnya. Iya, itu salah satu upaya menurut saya yang menambah. Terus katanya impact-nya tergantung tadi berapa jumlah yang masuk, berapa yang besar yang dia beli kan gitu. Relaksasi OJK ini, menurut analis MSCI Sekuritas Herditya Wicaksana, akan efektif dan efisien. Dibandingkan mesti menunggu persetujuan administrasi sekaligus mengeluarkan biaya dalam menggelar rapat umum pemegang saham. Buyback saham adalah pengurangan jumlah saham perusahaan terbuka yang beredar di publik. Emiten dengan kelebihan dana membeli sebagian sahamnya di pasar terbuka baik secara langsung atau menawarkan kepada pemegang saham opsi untuk menawar saham mereka dengan harga tetap. Emiten diuntungkan karena dapat mempertahankan atau menaikkan harga saham, mengkonsolidasikan kepemilikan dan menggantikan dividen. Sedangkan investor dapat diuntungkan karena mereka menerima kembali modal. Dengan adanya buyback dari emiten ini secara dalam rentang periode tertentu, nah ini publik juga dapat melihat dengan adanya pembelian atau penambahan gitu ya dari sisi kepemilikan saham di emiten tersebut, ini juga menjadi dorongan tersendiri untuk publik untuk ikut gitu untuk memiliki saham dari emiten tersebut atau saham dari emiten A seperti itu. Jadi misal kalau kita seperti investor retail gitu ya, beli saham di aplikasi atau di sekuritas gitu, nah ada kemungkinan emiten juga akan melakukan hal seperti itu. Namun demikian tidak secara langsung besarannya yang besar gitu ya, karena mereka punya rentang periode tertentu untuk melakukan buyback gitu. Jadi memang kalau kita kan sebagai seorang investor terutama dari retail ya, kita membeli langsung, yaudah saya beli ikutan langsung sekali hit seperti itu ya. Nah kalau emiten karena memang kepemilikan dananya yang untuk pembelian saham itu juga besar, maka dari itu dia akan membeli dalam rentang periode tertentu. Jadi dia lebih memilih, maksudnya lebih cenderung dalam tanda kutip gitu ya, mencicil. Namun hal ini bukan tanpa risiko. Buyback tanpa RUPS bisa menimbulkan risiko likuiditas dan keuangan bagi emiten itu sendiri. Salah satunya berpengaruh dalam besaran pembayaran dividen apabila emiten tidak menerapkan strategi yang tepat. Desyari Tonang, Nugraha Endrianto, Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya, DPR dan Kementerian BUMN menggelar pertemuan tertutup Rabu kemarin membahas pelaksanaan imbreng atau penyatuan saham perusahaan plat merah ke BPI Danantara. Wakil Menteri BUMN sekaligus CEO Danantara Doni Oskaria menyatakan imbreng ditargetkan selesai pada akhir bulan ini. Dan tahapan berikutnya harus kita lalui adalah kita akan segera melakukan imbreng perusahaan-perusahaan BUMN dan Danantara. Ini
Nah, tahapan ini sesuai dengan undang-undang harus kita jalani. Kapan Pak paling lama imbrengnya? Insya Allah mudah-mudahan tentu sebelum RUPS sudah kita lakukan imbreng. Semester 1 Pak? Sebelum akhir bulan ini. Sebelum akhir bulan itu siapa? Erupsinya sebelum akhir bulan ini? Ya beberapa erups kan akan mulai di akhir bulan ini kan. Jadi optimis harus lebih bagus kan. BUMN apa yang duluan Pak? Yang semua imbreng sekaligus. Jadi kita sudah membuat PP imbrengnya. Nanti konsultasi dengan DPR mengenai PP imbrengnya. Sesuai dengan undang-undangnya kan harus PP imbreng.